Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Rinovian Rais, MM, MPD, dengan nomor induk dosen nasional 0430116503. Saya adalah dosen tetap S2 pada program studi Magister Pendidikan IPS, Fakultas Pascasarjana Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh pengajaran adalah teori proses sosial budaya. Mata kuliah teori proses sosial budaya ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 program studi Magister Pendidikan IPS, Fakultas Pascasarjana Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS selama 16 pekan. 7 pertemuan pertama sebelum UTS, kemudian pertemuan selanjutnya dilakukan setelah UTS, kemudian 1 kali lagi adalah dilakukan sebelum UAS. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah dengan memakai kode mata kuliah adalah KK7 3J103 KPMK. KPMK ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian teori proses sosial budaya serta pengantar ilmu sosial dan budaya, kajian ilmu sosial dan pendidikan. Mahasiswa mampu memahami konsep sistem proses sosial budaya, nilai sosial, budaya, aspek-aspek sosial. Yang ketiga, mahasiswa mampu memaparkan tentang masyarakat dan keragaman budaya sebagai sistem sosial. Yang keempat, mahasiswa mampu memberikan perkembangan teori sosiologi dan antropologi dalam perkembangan zaman. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan teori difusi kebudayaan dan teori evolusi dan multiparadigma dalam teori sosiologi. Yang keenam, mahasiswa mampu teori sosial Auguste Comte dan teori siklus perubahan budaya Pitirim Sorokin. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan keseluruhan materi dari materi 1 hingga materi ke-6 tadi, di mana review ini adalah untuk mengantar dalam ujian tengah semester atau UTS. Terus materi yang ke-8 adalah ujian tengah semester. Yang ke-9, mahasiswa mampu menjelaskan tentang kebudayaan material dan non-material dan teori sosial Karmak yang ke-9. Yang ke-10, mahasiswa mampu menjelaskan teori integrasi sosial Emil Durkheim dan teori rasionalitas Max Weber. Yang ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami teori struktural fungsional, teori konflik dan perubahan sosial. Yang ke-12, mahasiswa mampu menjelaskan tentang manusia Indonesia dalam menghadapi perkembangan modernisasi globalisasi. Yang ke-13, mahasiswa mampu menjelaskan permasalahan sosial budaya dalam pendidikan dan solusi pemecahannya. Yang ke-14 adalah mahasiswa mampu menjelaskan penerapan teori-teori sosial dan budaya dalam pendidikan, ilmu-ilmu sosial dan pendidikan. Yang ke-15 adalah mahasiswa mampu menjelaskan semua review dari mata kuliah ke-9 dan sampai ke-14 ini. Mata kuliah yang ke-16 adalah ujian akhir semester, di mana mahasiswa mampu untuk menjawab semua ujian-ujian yang diberikan oleh dosen tentang teori proses sosial budaya ini. RPS dalam teori sosial proses sosial budaya adalah 1. Pengantar ilmu sosial dan budaya, kajian ilmu sosial dan pendidikan. Yang kedua, konsep sistem proses sosial budaya, nilai sosial, budaya dan aspek-aspek sosial. Yang ketiga, masyarakat dan keragaman budaya sebagai sistem sosial. Yang keempat, perkembangan teori sosiologi, antropologi dalam perkembangan zaman. Yang kelima, teori difusi kebudayaan dan teori evolusi dan multiparadigma dalam teori sosiologi. Yang keenam, teori sosial Auguste Comte dan teori siklus perubahan budaya Pitirim Sorokin. Yang ketujuh adalah review materi. Kedelapan, ujian tengah semester. Ke-9 adalah kebudayaan material dan material dalam teori sosial Karmak. Yang ke-10, teori integritas Emil Durkheim dan rasionalitas Max Weber.
Yang ke-11 teori struktur fungsional, teori konflik dan perubahan sosial. Yang ke-12 adalah manusia Indonesia dalam menghadapi perkembangan mesin dan globalisasi. Yang ke-13 permasalahan sosial budaya dalam pendidikan dan solusi pemecahannya. Yang ke-14 penerapan teori sosial dan budaya dalam kajian penelitian ilmu sosial dan pendidikan. Ilmu pendidikan. Yang ke-15 review materi dari 9 hingga ke-14. Yang ke-16 adalah ujian akhir semester atau UAS, di mana mahasiswa pada akhir ujian akhir semester ini mampu menjawab semua pertanyaan dari dosen yang telah memberikan materi-materi dari materi ke-9 sampai ke-14. Nah, mahasiswa diharapkan kehadirannya untuk membuat tugas presensi dengan bobot 20%, ujian tengah semester 30%, UAS atau UPM 50%. Metode perkuliahan itu melalui dengan blended learning, luring maupun daring. Untuk perkuliahan secara daring menggunakan learning management system. Untuk perkuliahan luring menggunakan PBL dan atau PBJL dengan metode pembelajaran ceramah, presentasi, makalah, studi kasus, diskusi, praktikum agar mahasiswa mampu memahami apa yang telah dibahas atau yang telah dipelajari di dalam pembelajaran tersebut. Kemudian referensi yang dipergunakan adalah dengan memakai buku Sistem Sosial Budaya Indonesia, di mana dengan sistem budaya Indonesia ini bisa mencakup keseluruhan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke kita mempelajarinya, karena memang kita mengkhususkan pembelajaran yang ada di dalam negeri atau di Indonesia. Nah, di mana demikian mata kuliah teori proses sosial budaya ini saya mengajarkan mengampu dalam pembelajaran 3 SKS ini. Demikian PDD UKT-PT ini saya berikan untuk bisa dilihat dengan saya akan upload di dalam YouTube saya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengharapkan mahasiswa bisa bertanya masalah dari Aceh sampai Papua, terserah. Jadi mau apapun juga bisa. Mudah-mudahan kita bisa berinteraksi dengan baik. Siapa yang mau bertanya? Ya. Saya Junarsi dengan nomor mahasiswa 20257370 Saya mau menanyakan gini Pak, suku Baduy itu kan termasuk suku yang terisolir ya Pak. Tidak semua masyarakat itu mengikuti budayanya. Bagaimana caranya suku Baduy itu bisa eksis di masyarakat di luar Baduy, Pak? Ya, terima kasih Bu Puji. Ya, Bu Kinasi. Terima kasih Bu. Jadi suku Baduy ini kan ada dua ya, suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Nah, suku Baduy dalam ini adalah suku Baduy yang terlama, artinya memang asal mulanya memang dari dalam, karena dia bisa berinteraksi dengan yang mungkin ada yang mau dia kembangkan ini. Jadi yang dari luar nih, dari dalam ini keluar. Dia pengen mau mengeksplor lagi gitu, supaya memang sekarang di suku Baduy luar ini lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat gitu. Jadi dia bisa membuka diri suku Baduy luar daripada suku Baduy di dalam. Dia masih mengenai adat-adat yang masih kental budayanya yang suku Baduy dalam. Nah itu kita bisa lihat kalau yang di suku Baduy luar dia bisa punya media sosial seperti Facebook, dan saya juga salah satunya saya juga ikut mengklik supaya bisa berinteraksi dengan Baduy luar itu, bagaimana nanti cara berinteraksi mereka. Nah ternyata kalau banyak artis-artis itu kalau menginap lebih banyak yang di suku Baduy luar, karena dia lebih terbuka, lebih open. Kalau yang di dalam masih ada tradisi-tradisi yang itu. Walaupun di suku Baduy luar juga ada yang tidak boleh dilanggar gitu, tidak boleh
nggak bisa dilanggar gitu loh, nggak boleh di ini kan gitu. Makanya saya mengharapkan kalau memang saudara-saudara punya mau pergi ke suatu daerah dimanapun selain di Baduy atau mau di suku-suku manapun di Indonesia ini, kita ini banyak beragam-ragamnya nih, suku Indonesia ini, suku bangsa Indonesia ini. Jadi supaya ibu mengetahui bahwa dengan adanya suku Baduy baik yang di dalam, di luar, dan suku Baduy yang di dalam juga dia menghasilkan kayak semacam lebah atau jual-jual cobek atau apa gitu. Dia bisa melakukan itu. Sebenarnya dia nggak, tapi dia juga tidak menerima pantangan dengan ini gitu. Makanya saya mengharapkan jangan sampai kita harus menerima gitu. Walaupun dia di suku Baduy dalam atau suku Baduy luar, kita harus terima gitu. Itu yang kita inginkan. Mungkin itu ya Bu ya, jawabannya singkat, tapi memang itulah keadaan suku Baduy yang ada itu. Siapa lagi yang mau bertanya dengan ya silakan. Nama saya Elis Muklisa, NPM-nya 2025-7370-91. Yang mau saya tanyakan Pak, sebagai pendidik, bagaimana cara kita mengenalkan dan melestarikan budaya-budaya yang begitu banyak sekali pada siswa-siswa kita Pak? Itu saja. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Jadi kita melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia ini, bagaimana kita supaya saling berinteraksi yang penting satu dengan lain, dan jangan kita menjelekkan atau membuli suku manapun juga gitu. Itu yang tidak boleh. Jadi melestarikan, kalau setiap ibu mengajar di sekolah gitu ya, di sekolah itu kan ibu ada satu hari suka pakai baju daerah gitu ya. Bagaimana dia dengan pakainya itu, contohnya atau hari-hari besar itu seperti Hari Kartini, Hari Ibu. Nah di situ kan siswa-siswa memakai baju yang beragam-ragam gitu. Itulah yang makanya kita salah satunya untuk mengenalkan Indonesia ini beragam, Bhinneka Tunggal Ika gitu. Itu yang harus dicatat bahwa kita bisa saling berinteraksi gitu. Itu yang kita harapkan. Bagaimana supaya bisa menjalankan budaya-budaya kita, budaya lokal dengan baik dan benar. Itu yang kita harapkan. Jangan sampai kita membuli bahwa di kelas atau di sekolah kita suku-suku yang lain juga nggak boleh gitu. Saya juga dulu kalau misalnya ada salah satu daerah, kita kan beragam nih, orang Indonesia ada dari Sabang sampai Merauke macam-macam. Makanya jangan sampai kita menjelekkan satu daerah dengan daerah yang lain atau membanding-bandingkan, itu nggak boleh. Saling mendukung, saling mensupport, karena bagaimanapun juga daerah-daerah tersebut menghasilkan budaya yang bagus dan bisa dilihat dengan enak. Nah makanya kita juga banyak melihat adanya turis gitu, turis internasional. Sebagai contoh, kita coba lihat kenapa turis-turis dari Eropa lebih senang ke Bali atau turis-turis dari luar negeri lebih senang ke Bali. Karena di situ budaya-budayanya Bali itu ini semua dari segi budaya, dari segi pemandangan, dari segi orang-orang budaya lokal atau orang-orang lokal yang ada di Bali itu open gitu semuanya. Jadi dia enak itu kalau dia bisa diterima, dia bisa berjalan dengan baik. Di situ juga kejahatan-kejahatan yang di lokal itu nggak ada gitu, terutama motor gitu. Motor kalau kita taruh itu saya lihat masih aman karena memang pulau itu kayak ini aja gitu, berapa kilometer, berapa ratus kilometer aja masih dikelilingi oleh lautan. Kalau mau nyebrang juga ada ini. Makanya di sini kita mengharapkan supaya bisa berjalan dengan baik. Jadi jangan sampai kita menjelekkan satu dengan lain. Itu yang saya harapkan gitu. Makanya supaya bisa menjalankan yang benar-benar aktivitas kita gitu. Mungkin dari pertanyaan Bapak Ibu ada yang masih kurang puas atau masih mau bertanya lagi? Silakan Mas kalau ini. Kalau nggak
demikian kuliah hari ini, semoga kita bisa bermanfaat menjalankan dimanapun kita berada, dimanapun Bapak Ibu kerja, baik di institusi sekolah atau bukan sekolah, pendidik atau bukan pendidik. Yang penting rasa persatuan dan kesatuan kita harus kita jaga. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.